Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Afiliani dalam Economic Lounge with Isay yang malam hari ini akan membedah program ekonomi Capres 2019. Ya, seperti kita tahu pemirsa bahwa saat ini hingga bulan April, Capres mulai dibolehkan untuk menyatakan kampanye terkait dengan program-programnya. Nah, kita sudah melihat bahwa kedua capres sudah menyampaikan visi misi pada tahun 2009 apa yang akan mereka lakukan. Nah, tentu saja hal ini perlu kita bahas karena sejauh mana masyarakat memilih nanti capresnya harus tahu dulu program apa sehingga tidak membeli kucing dalam karung. Untuk itu saya malam ini akan membahasnya bersama Ibu Nina Sapti Triaswati, ekonom dari Universitas Indonesia, dan juga Bima Yudhistira, ekonom dari Indef. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah hadir di studio ya. Jadi semua orang belum membahas program ekonomi Capres, tapi kita mencoba membahasnya karena sangat penting sekali di dalam situasi ekonomi kita yang seperti sekarang. Orang ingin juga mengetahui ada nggak sih perbaikan tahun depan, karena banyak orang merasa 2018 ini sepertinya dari indikator ekonomi, dari nilai tukar, dari suku bunga sudah mengalami kenaikan dan perlambatan begitu ya, sehingga mereka khawatir 2019 ini akan berlanjut gitu. Nah, untuk itu sebelum kita bicara tentang visi misi Capres, mungkin kita bahas dulu situasi ekonomi saat ini, sehingga apa sih sebenarnya tantangannya ya. Mungkin Mbak Nina dulu nih, saya mau tanya situasi sekarang nih apa yang dilihat oleh Mbak Nina, terutama adalah dari indikator-indikator ekonomi kita. Misalnya pertumbuhan tuh udah jelas 5,17 ya, dan diharapkan bisa 5,2% ya. Tetapi ada dua indikator penting yang sebenarnya sekarang menjadi problem adalah nilai tukar yang sudah 15.000 lebih ya. Bahkan pemerintah juga ingin merevisi APBN-nya nanti menjadi 15 ribuan. Kemudian suku bunga yang sudah merangkak terus naik. Berarti situasi ekonomi kita nggak bisa stabil dong. Apa komentarnya? Ya, karena memang kalau kita lihat tekanan dari eksternalnya cukup tinggi kalau untuk volatilitas rupiah ya. Jadi kita lihat bahwa fluktuasi itu pertama memang rebutan likuiditas, sehingga mau tidak mau apapun yang dilakukan di luar itu akan mempengaruhi keadaan perekonomian domestik kita. Nah, jadi untuk itu yang kita bisa lakukan bertahan kan, kita nggak bisa melakukan sebesar negara Amerika yang menyerang begitu ya. Jadi kalau kita lihat sebaliknya dengan Amerika, dia tumbuh pesat, indikator membaik, Indonesia justru mengalami pelemahan rupiah karena dolar yang menguat begitu, bukan kita saja yang melemah, tapi ini dolarnya memang menguat, sehingga mau tidak mau yang lain pun akan terimbas, termasuk rupiah. Mengalami pelemahan ya, sampai dengan 10% ya Indonesia. Iya betul, dan tahun depan kita juga masih akan hati-hati sekali melihat bahwa Amerika kan melakukan gas gitu ya. Jadi artinya apapun yang dilakukan Amerika itu memperbaiki perekonomian dalam negeri, tapi membuat orang lain sulit. Dan kalau kita lihat ke depan, tahun depan apalagi tahun politik kita tidak bisa melakukan banyak hal karena investasi dan sebagainya belum akan tumbuh. Baru katakanlah setelah April mungkin baru ada harapan-harapan baru akan recovery begitu ya. Di akhir tahun diharapkan akan tumbuh ya perekonomian secara khususnya moneter ya, sektor moneter membaik. Karena kalau hari-hari ini pesimis, jadi kalau kita lihat indeks harga saham memburuk begitu ya, tahun depan mudah-mudahan membaik gitu. Jadi harapannya karena political cycle ya. Jadi artinya, ini juga salah satunya ya, tahun politik ini menjadi kunci penting di mana investasi juga orang menunggu gitu ya, sehingga pengaruhnya terhadap indikator ekonomi pastinya ya. Ya, jadi ada rupiah tadi nggak bisa diapa-apakan lagi karena memang kita cuma bisa bertahan dalam jangka pendek, dan jangka panjang menengahnya ke depannya mau apa itu tunggu presiden baru begitu kan semua. Jadi ada faktor eksternal, ada faktor domestik juga pengaruh ya. Oke, Bima, kalau kita melihat kan Trump sendiri ya, dulu dibenci oleh masyarakatnya, tapi sekarang dengan kebijakan dia yang agresif dibenci oleh negara-negara lain tapi disayang oleh masyarakatnya gitu. Jadi orang melihatnya wah jangan-jangan ini nanti bakal kepilih lagi gitu. Berarti kita situasinya masih cukup panjang masalah eksternal kita. Gimana pendapatnya? Kalau dilihat misalkan Trump dengan berani mendeklarasikan perang dagang dengan Tiongkok gitu ya. Kalau dilihat memang dalam jangka pendek dampaknya belum terasa. Karena tadi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat cukup surprise di kuartal kedua. Bisa 4% lebih. Meningkat ya. Kemudian pengangguran 3,7%, itu terendah dalam 40 tahun terakhir. Jadi walaupun ini ada sebagian kerja dari Obama dan efek perang dagang sekali lagi belum terlihat dalam jangka pendek, tapi kan langsung direspon kemudian dengan kenaikan suku bunga dari The Fed atau Bank Sentral Amerika. Nah itu yang kemudian agak mengganggu likuiditas global. Kemudian
banyak proyeksi, misalkan IMF sendiri memproyeksi sebenarnya dampak perang dagang nanti akan dirasakannya bukan tahun ini, tetapi di 2019, baik pertumbuhan ekonomi Tiongkok maupun Amerika itu sama-sama terkoreksi. Nah, artinya perfect storm ya, atau badai yang begitu hebat itu akan terjadinya di 2019. Nah, ini yang dari sektor global itu. Belum kemudian yang terbaru dari harga minyak mentah itu Amerika Serikat versus Saudi Arabia karena ada kasus wartawan Washington Post yang kemudian dibunuh di Turki gitu ya. Itu kan menambah kemudian gejolak lagi ya. Dan akhirnya tensi geopolitik tahun depan juga diperkirakan akan berat. Oke, ini menarik Mbak Nina terkait dengan eksternal ya. Orang menganggap bahwa wah kalau Trump selesai aman gitu. Tapi kalau kita lihat juga sekarang akan ada ganti senator kan. Senator-senator ini sebentar lagi akan terganti juga di Amerika kan. Nah, orang prediksikan kalau senator ini berganti nanti Demokrat yang menguasai, termasuk di dalamnya bisa diimpeach. Gimana nih? Kelihatan ada harapan baru nggak dari faktor eksternal ya kalau melihat ini? Ya, harapannya hanya di Amerika karena proses demokrasi di Amerika itu kalau kita lihat pada saat Trump terpilih itu kurang dari 50% yang memilih gitu ya. Golputnya terlalu besar. Seingat saya 47%, sekitar 46-47. Artinya apa? Kalau hari-hari ini mereka sadar bahwa itu berbahaya bagi global ya, mudah-mudahan mereka lebih banyak memilih karena pada dasarnya yang dulu tidak memilih itu begitu yakin bahwa Demokrat itu akan menang gitu ya. Jadi kalau besok mereka memilih mungkin kalau 50-60% bisa milih mungkin berbeda ceritanya. Kita nggak tahu. Nah, itu masalahnya eksternal lagi. Jadi yang bisa kita lakukan kalau saya membalik di luar negeri boleh begitu, sekarang bagaimana tahun depan pun kita milih begitu kan di Indonesia. Jadi kita harus berimbang begitu kan bahwa apapun yang terjadi di luar negeri. Pelajaran di luar itu bisa juga jadi pelajaran kita nantinya betul. ya. Jadi di Indonesia kita harus hati-hati sekali di dalam memilih untuk stabilitas ekonomi kan. Jadi kita harus melihat dengan hati-hati program ekonomi tadi, tapi juga melihat realisasi dari ekonominya. Oke, sekarang kalau kita menganggap faktor eksternal ini adalah faktor yang given gitu ya. Sebenarnya kan negara atau di dalam kita sendiri yang harus melakukan berbagai kebijakan agar bisa bertahan begitu ya. Nah, kalau kita melihat kan tidak boleh dong kita katakan eksternal begini kita jadi begini. Tapi sekarang eksternal kayak gini, apa sih yang mesti kita lakukan? Gimana nih kalau kita melihat selalu faktor eksternal dijadikan salah-salahnya gitu. Tetapi apa sih yang mesti kita lakukan? Misalnya rupiah ya. Ini kalau terus misalnya terus melemah gitu, kita nggak bisa berbuat apa-apa kan juga berpengaruh terhadap trickle down effect, bukan ke atas tapi justru menurun kan. Gimana? Betul. Jadi kita lihat memang ada faktor eksternal rupiah 12% terkoreksi sejak awal tahun. Kemudian 56 triliun dana di pasar modal itu kemudian mulai ditinggalkan oleh investor asing. Tapi kita bisa lihat bukan hanya kemudian rupiah melemah terhadap dolar Amerika, yang menjadi problem rupiah juga melemah terhadap negara di sekitarnya, beberapa negara di sekitarnya. Dan kalau kita lihat memang pelemahan nilai tukar rupiah terdalam. Nah, responnya artinya kita lihat ke dalam, pertama dari defisit transaksi berjalan. Itu yang menjadi isu sekarang ya. Karena diproyeksi 3% ini bukan angka yang main-main. Dan kemudian karena kebutuhan pembiayaan yang cukup besar, akhirnya neraca pembayaran juga terlalu bergantung pada dana portfolio itu. Nah, jadi kalau paling konkret memang bagaimana menekan defisit dari transaksi berjalan. Sudah ada misalkan program B20 gitu ya. Kalau itu dipacu, realisasinya tentunya membantu pengurangan defisit dari migas. Kemudian juga ada PPh 22. Ya walaupun katakanlah kita bisa lihat PPh 22 untuk mengendalikan impor barang konsumsi itu agak belum berefek gitu ya, karena kan baru gitu ya, dan kita lihat nanti realisasinya sampai akhir tahun seperti apa. Jadi dari pemerintah sebenarnya sudah mencoba untuk gitu ya, mengantisipasi itu ya sebenarnya. Cuman tekanannya jangka pendek. Sejauh mana gitu sementara B20 baru kita lihat long term. Gitu, jadi ada lag yang. Betul. Nanti saya tanya pada Mbak Nina, tapi kita harus break dulu. Ya pun saya jangan kemana-mana, tetap di Economic Loans with ISEI.